Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialopa Channel. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat semua kan? Ya, pastinya sehat semua ya. Kali ini saya akan membahas soal cerita TIU CPNS 2021. Kenapa Kak? Kok sering sekali membahas soal cerita TIU? Iya, karena soal cerita TIU CPNS 2021 ini yang sering kakak bahas ini itu sering sekali teman-teman keluar di tes CPNS tahun-tahun lalu ya. Jadi kita perbanyak ya soal-soal cerita seperti ini. Langsung saja ya kita bahas nomor 1. 3 buah bilangan dijumlahkan hasilnya adalah 78. Selisih bilangan kedua dan ketiga adalah 2. Hasil kali bilangan tersebut adalah 17.342. Maka ketiga bilangan tersebut adalah, nah ini enaknya kita tulis dulu dalam kalimat matematika. Jadi setiap soal cerita itu enaknya ditulis ke kalimat matematikanya dulu ya teman-teman. Jadi di sini keterangannya ini kita ibaratkan bilangan ya teman-teman. Ini ada 3 buah ya, 1, 2, 3. Nah, jadi A plus B plus C sama dengan 78. Jadi kan 3 buah bilangan dijumlahkan menjadi 78. Nah, selisih antara kedua dan ketiga adalah 2. Ya, selisih bilangan 2 dan 3 adalah 2. Gimana teman-teman cara menghitungnya? Tidak usah kita hitung ya teman-teman. Kita langsung saja ke pilihan ganda. Kita lihat nih bilangan yang kedua dan ketiga. Yang mana selisihnya 2? Kita lihat ya. 26 dan 23 itu selisihnya adalah 3. 26 dan 30 selisihnya adalah 6. 26 dan 28 selisihnya berapa teman-teman ini? 2 ya. Nah, berarti kemungkinan C ya. Coba kita lihat. D ini 2 juga enggak? 26 dan 27 itu selisihnya 1. 26 dan 30 adalah selisihnya 6. Berarti yang bilangan kedua dan ketiga yang selisihnya 2 adalah ya C. Sudah teman-teman, tinggal kita jawab C. Kalau teman-teman kurang yakin, dikalikan saja. 24 dikali 26 dikali 28 itu hasilnya pasti 17.342 ya. Jadi jawabannya pasti C ya teman-teman, karena kata kuncinya di sini. Selisih bilangan kedua dan ketiga adalah 2. Nah, ini nih, kedua dan ketiga. Sudah selesai ya teman-teman. Mudah kan? Pastinya mudah. Sekarang kita ke soal nomor 2. Jarak kota Jakarta ke Surabaya adalah 360 km. Ini seperti nyanyian saja ini teman-teman. Ingat tidak? Antara Jakarta dan Surabaya ya. Jadi kita lanjut. Andi berangkat pukul 8 dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan Budi berangkat pukul 9 dengan kecepatan 50 km per jam. Pada pukul berapakah Budi akan menyusul Andi? Ya. Sekarang kita gambarkan dulu skemanya. Ini Jakarta dan ini Surabaya. Kita ibaratkan saja ini ya, kita misalkan. Nah, si Andi berangkat duluan dari jam 8 pagi dengan kecepatan 40 km. Lalu Budi menyusul berangkat jam 9 ya. Yang ditanyakan ini kan Budi jam berapa bisa menyusul Andi? Kan Andi berangkatnya duluan. Berarti gimana teman-teman caranya? Kita cari dulu jarak antara Andi dan Budi ya teman-teman. Dengan apa? Dengan rumus Jokowi ya. A ini Andi ya teman-teman. Jadi jarak Andi sama dengan kecepatan dikali waktu. Ini rumus Jokowi. Kalau teman-teman belum menonton video saya sebelumnya, rumus Jokowi, silahkan teman-teman tonton dulu. Di sebelah kanan layar teman-teman semua itu sudah saya rekomendasikan detail rumus Jokowi. Nah, ini nih. Silahkan ya ditonton ya teman-teman. Nah, lanjut. Ini nih rumus jaraknya kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatan si Andi berapa? 40. Waktunya berapa? 1 jam. Loh, kok 1 jam, Kak? Sedangkan di sini kan berangkat jam 8. Iya. Kan yang kita mau cari jarak antara Andi dan Budi, ya.
Berarti kecepatannya 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Paham ya 1 ini dari mana? Jadi jarak Andi ke Budi itu adalah 40 km per jam. Ini jaraknya. Terus langkah selanjutnya kita masukkan saja rumus menyusul. Rumus menyusul gimana? Jarak, maksudnya bukan jarak dari Jakarta ke Surabaya teman-teman. Jarak yang kita cari tadi, jarak Andi ke Budi. Kan Budi mau menyusul Andi, jadi kita harus tahu dulu jaraknya. Jarak dikali kecepatan kedua, kecepatan si Budi dikurangi kecepatan yang pertama. Ini rumus waktu menyusul. Kita masukkan saja angkanya. Jaraknya berapa teman-teman? 40 km. Per kecepatan Budi berapa? 50 km. Dikurangi kecepatan Andi 40 km. Berarti waktu Budi menyusul adalah 4 jam kemudian. Loh kak, nggak ada kak hasilnya 4 jam. Iya benar, memang nggak ada. Karena kan belum kita tambahkan. Budi kan berangkatnya jam 9. Ya, kita tambahkan 4 supaya kita tahu jam berapa Budi akan menyusul Andi. 9 ditambah 4 sama dengan 13. Berarti pada pukul 13 Budi akan menyusul Andi. Ya, nih berarti jawabannya adalah C ya teman-teman. Paham ya? Kita lanjut ke nomor 3. Seorang ayah yang usianya 50 tahun mempunyai 2 orang anak, yaitu Andi dan Budi. Jika umur ayah sekarang adalah 2 kali umur Andi ditambah 2 kali umur Budi, maka jumlah umur Andi dan, maksudnya ini Andi dan Budi ya, bukan Adi dan Andi, tapi Andi dan Budi 5 tahun yang akan datang adalah, yang ditanya umur Andi dan Budi pada 5 tahun yang akan datang. Nah, kita tulis dulu ke kalimat matematika. Ingat ya teman-teman, setiap kalimat yang soalnya cerita itu kita rubah ke kalimat matematikanya. Nih, ya. Di sini ada keterangan, jika umur ayah sekarang 2 kali umur Andi ditambah 2 kali umur Budi. Berarti Andinya kita kasih inisial A dan Budi kita kasih inisial B. Jadi 2 kali umur Andi ditambah 2 kali umur Budi sama dengan umur ayah ya. Nah, jadi yang ditanyakan ini, maka jumlah umur Andi dan umur Budi 5 tahun yang akan datang. Berarti umur Andi ditambah umur Budi sama dengan ditambah 5 tahun yang akan datang. Berarti ditambah 5 dikali 2. Dari mana kak 2-nya? Dari sini. Maksudnya ini 5 tahun yang akan datang umur Andi dan 5 tahun yang akan datang umur Budi ya teman-teman. Jadi kan 5-nya ada 2. Berarti 5 dikali 2. Paham ya? Nah, gimana terus kita kerjakan? Ini kan sama ini teman-teman. Angkanya 2. Ini sama angkanya 2. Berarti bisa kita pakai substitusi. Ya teman-teman. Nah, 2 dikali A plus B. Sama dengan umur ayahnya berapa? 50 tahun. Kita masukkan 50 tahun. Kak, emang bisa kak dirubah menjadi bentuk seperti ini? Bisa. Coba kita buktikan ya. 2 dikali A sama dengan 2A. Plus 2 dikali B sama dengan 2B. Sama dengan 50. Sama kan? Nah, terus kalau seperti ini, ya sudah tinggal kita pindah ruaskan. 2 dikali A plus B sama dengan 50. Berarti 2 ini kita pindah ruaskan. Jadi 50 dibagi 2. Jadi hasilnya A plus B sama dengan 25. Sudah ketahuan ya teman-teman. Berarti A plus B sama dengan 25. Tapi teman-teman jangan langsung jawab. Umur Andi ditambah umur Budi sama dengan 25 tahun. Langsung dijawab A. Itu salah. Karena di sini di pertanyaan ada 5 tahun yang akan datang. Nah berarti jangan juga teman-teman ditambah 5 langsung dijawab 30. Itu salah karena 5 tahun yang akan datang ini umur Andi dan umur Budi. Berarti 5 tahunnya dikali 2. Berarti bukan ditambah 5, melainkan ditambah 10.
Jadi umur Andi dan Budi 5 tahun yang akan datang adalah 35 tahun. Berarti jawabannya adalah C ya. Ini soalnya terlihat mudah tapi banyak jebakan di sini. Oke, kita lanjut ya. Nomor 4. Dua orang laki-laki dapat menyelesaikan sebuah kerajinan dalam 6 jam. Nah, berarti sebuah kerajinan ini satu kerajinan dalam 6 jam ya. Sedangkan 3 orang wanita dapat menyelesaikan dalam 3 jam. Suatu hari, pelanggan memesan 3 buah kerajinan yang harus diselesaikan dalam 2 jam. Nah, jika laki yang bisa mengerjakan adalah 6 orang, nah, berapa orangkah pegawai perempuan yang dibutuhkan agar kerajinan tersebut selesai? Ini kalau masih dalam soal cerita kita pasti mumet atau bingung ya teman-teman. Kita rubah dulu dalam bentuk kalimat matematika. Ini 2 orang laki-laki dapat menyelesaikan sebuah kerajinan dalam 6 jam. Nah, seperti ini kalimatnya ya. Lalu, 3 orang wanita bisa menyelesaikan sebuah kerajinan 3 jam. Lalu, suatu hari pelanggan meminta pesanan 3 buah kerajinan harus diselesaikan dalam waktu 2 jam. Terus kalimat berikutnya, jika 6 orang laki-laki yang bisa mengerjakan itu ditambah berapa perempuan bisa selesai 2 jam. Yang ditanya berapakah orang pegawai perempuan yang dibutuhkan agar kerajinan tersebut selesai. Ya, jadi di sini yang ditanyakan berapa pegawai perempuan. Pegawai perempuan kita anggap sebagai X ya teman-teman. Nah, berarti kita harus tahu dulu teman-teman. Dalam satu orang laki-laki ini bisa menyelesaikan sebuah kerajinan berapa jam. Caranya gimana? Kita pakai perbandingan saja. Jika 2 orang bisa menyelesaikan 6 jam, berarti satu orang bisa menyelesaikan berapa? X ini ya, kita misalkan X. Dan perempuannya sama teman-teman. Kita cari satu orang perempuan bisa menyelesaikan sebuah kerajinan berapa jam. Berarti pakai perbandingan. Jika 3 orang perempuan bisa menyelesaikan sebuah kerajinan dalam 3 jam, kita cari satu orang perempuan bisa menyelesaikan berapa jam, ya. Nah, ini kita lihat ini perbandingannya, perbandingan terbalik apa senilai. Kita analisis dulu. Jika 2 orang bisa menyelesaikan 6 jam, berarti kalau pengrajinnya itu berkurang 1 orang, berarti lebih dari 6 jam dia ya teman-teman. Berarti X ini lebih besar daripada 6. Sedangkan 1 ini lebih kecil daripada 2. Berarti anak panahnya gimana teman-teman? Besar ke kecil, X kan sudah kita sepakati lebih besar daripada 6. Berarti besar ke kecil. Berarti ini anak panahnya berbalik. Berarti ini perbandingan berbalik nilai. Begitu juga kita kerjakan dulu yang ini ya teman-teman, yang laki-laki. Baru nanti kita analisis yang perempuan. Oke, kalau perbandingan berbalik nilai, ingat, yang besar dengan yang besar, yang kecil dengan yang kecil. Gimana kak maksudnya? Seperti ini. Jika yang besarnya di atas, sebelah kanan yang besar harus di atas juga, ya. Jadi ini nih, yang besar di atas nih, berarti 2/1 sama dengan sebelah kanan cari. Sudah kita sepakati ya teman-teman, X ini lebih besar daripada 6. Berarti X-nya di atas, X per 6. Tinggal kita kalikan silang teman-teman. 1 dikali X sama dengan X, 2 dikali 6 sama dengan 12. Nah, sekarang kita analisis dulu yang untuk perempuan. Yang untuk perempuan ini, jika 3 orang ini bisa menyelesaikan sebuah kerajinan 3 jam, berarti jika pegawainya berkurang 2, jadi satu pegawai berarti dia melebihi 3 jam bisa menyelesaikan sebuah kerajinan. Ya teman-teman, paham ya? Berarti ini kita sepakati X lebih besar daripada 3. Nah, anak panahnya besar ke kecil, X kan kita sepakati lebih besar daripada 3. Besar ke kecil. Nah, anak panahnya ini berbalik juga. Berarti ini perbandingan berbalik nilai. Sama saja pengerjaannya teman-teman.
besar ke kecil, besar ke kecil. Tinggal kita kalikan silang. X dikali 1 sama dengan X, 3 dikali 3 sama dengan 9. Berarti, sudah kita ketahui teman-teman. Dalam satu orang laki-laki bisa menyelesaikan 12 jam sebuah kerajinan. Dan dalam satu orang perempuan bisa menyelesaikan sebuah kerajinan dalam 9 jam. Sudah kita ketahui. Berarti di sini tinggal kita masukkan rumusnya. Ya. Ini subjek 6 orang laki-laki dikali 1 orang per jam laki-laki. Ya. Ditambah subjek perempuan. Kan tidak diketahui. Kita misalkan X dikali subjek 1 orang perempuan dikali jam perempuan sama dengan subjek dikali jam. Ya. Oke. Kita masukkan saja angkanya supaya teman-teman tidak bingung. Jadi 6 orang laki-laki dikali 1 per 12. 1 per 12 dari mana? Dari sini teman-teman. 1 orang bisa menyelesaikan 12 jam. Berarti 6 orang dikali 1 orang per 12 jam. Ditambah berapa orang dikali. Nah, ini kan yang ditanyakan. Orang perempuan dikali 1 orang perempuan per 9 jam. Sama dengan 3 per 2 dari mana, Kak? Subjeknya mana ini yang ditanyakan? 3 kerajinan, ya. 3 kerajinan per berapa objeknya? 2 jam. 2 jam. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, susah ya teman-teman pengerjaannya. Kita jadikan ini pecahan, kita jadikan bilangan biasa. Dengan cara gimana, Kak? Dengan cara kita coret-coret saja. Seperti ini teman-teman. 6 dengan 12 bisa dicoret ya teman-teman. Bisa. Jadi ini 1, ini 2. Jadi 1 per 2 ditambah berapa dikali 1 per 9. Tetap ya teman-teman sama dengan 3 per 2. Jadi gimana teman-teman? Lanjut ya. Kita jadikan pecahan ini, kita jadikan bilangan biasa dengan cara dikalikan 18. Bisa, Kak? Ya bisa. Yang penting adil, semuanya dikalikan 18. Ya teman-teman. 1 per 2 dikali 18 sama dengan 9. Ya. 1 per 9 dikalikan 18 sama dengan 2. Ya. Kenapa, Kak, kok 2? Iya, 18 dikali 1 kan 18. 18 dibagi 9 sama dengan 2. Begitu juga ini. 18 dikali 1 sama dengan 18. Dibagi 2 sama dengan 9. Paham ya? Lalu 3 per 2. Ya sudah. 3 dikali 18 dibagi 2 sama dengan 27. Ya. Paham ya teman-teman? Pastinya paham ya. Jadi 9 orang laki-laki ditambah 2 dikali perempuan sama dengan 27. Tinggal kita pindah ruaskan. X ini perempuan ya. 2 yang dicari sama dengan 27 dikurangi 9 sama dengan 12. Kan pindah ruas. Plus menjadi min ya. Ini X-nya kita bagikan saja. 2 dengan 18 kita bagi. Sama dengan 9. Berarti X ini tadi kan kita permisalkan perempuan. Berarti perempuannya butuh 9 orang. Jawabannya yang D ya teman-teman. Paham ya sampai di sini ya. Kalau pusing, tidak paham, diulang-ulang lagi terus saja videonya. Nanti pasti paham ya. Kita lanjut nomor 5. Pak Andi membeli 75 liter bensin dengan harga Rp600.000 dan menjualnya kembali dengan mengharap laba 5% dari harga belinya. Beberapa hari kemudian harga bensin turun dan Pak Andi terpaksa menjual sisa persediaan bensin dengan harga 21 liter. Sebanyak 21 liter dengan harga 7.400 per liter. Berapa persen laba atau rugi Pak Andi setelah semua bensin itu terjual habis? Di sini teman-teman tahu tidak arti laba ini apa? Arti laba ini adalah keuntungan ya. Nah, sekarang kita tulis dalam kalimat matematikanya. Di sini kan 75 liter bensin dihargai Rp600.000. Berarti kita cari dulu 1 liter bensinnya berapa harganya.
Cara mencarinya gimana teman-teman? Tinggal kita bagikan 600.000 dibagi 75 liter ya. Sama dengan ketemulah 1 liternya 8.000. Ini belum mengharap keuntungan ya teman-teman. Ini masih asli harga beli. Nah, terus sebelum harga turun terjuallah 54 liter. Dari mana Kak 54 liter? Dari sini teman-teman. 75 liter bensin kan dijual dengan mengharap harga keuntungan 5%. Tapi beberapa hari kemudian kan turun harga bensinnya, sehingga Pak Andi ini terpaksa menjual sisa persediaan bensin. Nah, sisa persediaan bensin. Sisa persediaan bensin berapa teman-teman? 21 liter. Berarti sisa dari 21 liter ini sudah laku ya teman-teman. Nah, berarti 75 liter dikurangi sisanya tadi berapa? 21 liter sama dengan 54 liter. Berarti yang sudah laku ini 54 liter teman-teman. Ya. Nah, tinggal kita kalikan. Tadi kan yang dijualkan sebelum minyak turun 54 liter dikali harga ini. Harga normal berapa? Ini belum keuntungan ya teman-teman, masih harga beli asli. Jadi 54 dikali harga beli asli 8.000 sama dengan 432.000. Nah, sedangkan di soal Pak Andi ini mengharap keuntungan 5% dari harga beli. Nah, harga belinya itu 432.000 per 54 liter. Sekarang kita persenkan saja. 5% dari 432.000. Ya, berarti 5% dikali 432.000. Ya, sama dengan 5 per 100 dikali 432.000. Kita mencoret-coret, lalu 5 dikali 432 sama dengan 2160. Nolnya masih 1, turun 1. Jadi 21.600 harga jual dari harga keuntungannya ya. Nah, sekarang kita tambahkan ya teman-teman. 432.000 ditambah 21.600, ini keuntungan 5%-nya. Jadi 432.600. Ini sudah kita ketahui keuntungan laba Pak Andi itu 453.600. Nah, sekarang harganya turun teman-teman. Sisanya masih 21 liter, dijual dengan harga 7.400 per liter. Berarti uangnya 7.400 dikali 21 sama dengan 155.400. Ya, yang ditanya untung apa rugi dalam persen Pak Andi setelah menjual semua bensin. Berarti tinggal kita tambahkan 155.400 ditambah 453.600. Jadi berapa teman-teman? Sama dengan 609.000. Modalnya tadi 600.000. Berarti Pak Andi mendapat keuntungan ya teman-teman. Kita kurangkan saja. Harga jual dikurangi 600.000. Nah, cara menghitung harga jual beli seperti ini teman-teman. Kalau menghitung keuntungan, harga jual dikurangi harga beli. Jadi keuntungannya adalah 9.000. Jika teman-teman ingin lebih mendalami rumus harga jual beli, silahkan teman-teman lihat di sebelah kanan video teman-teman. Sudah saya rekomendasikan ya. Nah, ini nih. Itu ada detail rumus harga jual beli. Jadi, balik lagi ke soal. Untung Pak Andi itu 9.000. Ya. Nah, sedangkan di pilihan ganda ini dalam bentuk persen. Berarti yang rugi-rugi ini pasti salah. Berarti antara A, C, dan D. Kita jadikan persen saja ya. Caranya 900 per 600 dikali 100. Kita mencoret-coret, nolnya coret, lalu 03 dicoret juga. 9 dibagi 6 sama dengan 1,5%. Jadi keuntungan Pak Andi itu adalah 1,5%. Keuntungan itu sama saja dengan laba, berarti labanya 1,5%. Jawabannya adalah C. Nah, kalau teman-teman masih bingung, nomor 4 dan nomor 5 diulang-ulang terus saja teman-teman. Pasti paham. Kalau diulang-ulang masih tetap bingung, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab ya. Mohon maaf jika dalam penjelasan saya banyak yang kurang atau yang kurang jelas, karena semua kesalahan itu dari saya sebagai manusia biasa dan semua kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.